Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan aku Nahnur Romania NDI 146240046. Ini aku bakal jelasin soal UAS lanjutan dari database yang UTS kemarin. Tapi bedanya sekarang kayak lebih ke fungsi gitu sama database-nya kan. Kalau UTS kemarin kita pakai database musik. Terus dia fungsinya itu kalau kemarin itu dia soal kayak lebih kebanyakan relasi kayak PK, FK, primary key, foreign key, insert 10 data, terus ya lebih ke relasi gitu kan. Kalau yang kemarin, nah ini kita punya fungsi sekarang if else, kita disuruh bikin 3 contoh sesuai database kita, terus case-nya 3 contoh, while, dan seterusnya. Ini kita bikinnya masing-masing 3 contoh. Terus untuk aku karena NBI ku terakhir 146, jadi aku pakai yang genap, NBI genap ini sistem. Terus kita disuruh bikin database soal sistem manajemen pariwisata. Untuk tabel 1 itu ada destinasi, terus tabel 2 ada pengunjung, tabel 3 ada kunjungan. Terus relasinya nanti satu destinasi memiliki banyak kunjungan. Ini udah pernah ada di semester 3, itu kita bikin relasi kayak many to many, one to many. Nah ini salah satu dari one to many. Jadi satu destinasi bisa memiliki banyak kunjungan, one to many. Kalau many to many itu kayak biasanya tuh banyak mahasiswa bisa ya kayak gitu, nanti ada contohnya kan. Terus satu pengunjung dapat melakukan banyak kunjungan, itu sama untuk many. Setiap kunjungan menghubungkan satu pengunjung dengan satu destinasi. Jadi aku bikin ini di tempat kerja ya Pak, mohon maaf agak berisik. Jadi aku bikin pertama dulu. Nah untuk pertamanya pastinya stepnya itu kita nyalain ini kan XMPP dulu. Jadi ini tadi tuh masih start, ini udah aku klik start, udah jalan. Nah ini tadi MySQL nya beberapa kali error. Kalau error tuh biasanya karena nggak nyambung sama SQL nya. Jadi dia MySQL nya masih ikut bawaan XMPP. Kalau misal error, kalian bisa lihat di masuk ke service ini, Windows R bisa, atau masuk ke sini terus ke service ini, terus kalian cari MySQL. Kalau portnya nyambung ke port 80, ini kalian bisa klik kanan di mousepad atau di kursor kalian, atau di mouse, maksudnya mouse. Terus kalian klik kanan, kalian stop. Jadi ini aku udah stop tadi, jadi portnya udah nyambung ke port yang sekarang, port 3306. Ini portnya nyambung yang SQLiOG. Nah setelah itu kalian masuk SQLiOG. Terus kalau misal kalian mau nambah new connection juga bisa, mau manual gini juga bisa. Pencet. Kan ini tampilan pertama kalau kalian. Nah ini portnya udah sesuai, new connection, localhost root. Untuk passwordnya kalian kosongin aja. Portnya udah benar 3306. Terus default. Nah kalian bisa tes connection. Kalau connection successful itu dia udah bisa, baru kita connect. Nah, kalau udah connect, udah ada new connection. Kalau kalian mau nambah new connection juga bisa, manual gini. Atau bisa kalian control N juga. Kayak gini. Ini new connectionnya ya. Kalian kalau run gitu, kalau males nyalain play ini, kalian bisa ketik F9 kalau mau. Yang pertama
soalnya kan kita dapat engagement. Kita bikin database-nya dulu ya. Kita create database dulu. Create database. Jangan sampai tipu ya guys. Kalau tipu tuh emang nggak jalan. Create database. DB. Pariwisata. Kalian baca langsung F9 kalau emas, tapi kalau kalian mau ini aja apa-apa. Nah habis itu kalian bisa refresh kalau misal database-nya nggak muncul. Aku lupa cara refresh di sini. Apa ini? Di sini kali ya refresh-nya. Nah ya ini udah ada. Terus harus execute. Terus nambah lagi ya. Dari 2 masih di query yang sama aja sih. Ini kalau udah kasih itu muncul one success, terus baru kita hapus nggak apa-apa karena udah. Terus step selanjutnya kita use DB database-nya, kita panggil lagi pariwisata, lalu kan F9. Udah one success, one queries execute, berarti udah aman. Terus lanjut kita bikin create table buat tabel destinasi dulu. Kita lihat dulu soalnya. Ini kalian bisa langsung copy aja sih kalau nggak mau ribet misal gini, terus di copy di codingannya aja. Gini juga bisa. Aku nggak suka copy soalnya takutnya error. Destinasi lanjut buka kurung, terus ID destinasi, ya kalau ribet copy aja nggak apa-apa lah. Nah di enter assignment site auto increment, baru kita setting karena ini di relasinya pakai primary key, kita langsung aja set primary key terus koma, bukan titik 2. Terus lanjut ke kolom selanjutnya. Ini data nama destinasi, pakai varchar. Kita tinggal buka kurung aja sih, terus kontrol. Jangan lupa koma itu penting banget karena kalau ketinggalan juga bisa ini sih.
biasanya 100 lagi. Ini 50 ya. Ini jenis dulu ya. Ini vouchernya. Oh, yang kota 100 juga salah ya. 100 yang jenis yang 50 udah betul. Terus harga tiket agak ini keyboardku jadi agak lama, sorry. Terus ini. Terus langsung kalian ini. Terus langsung aja sembilan. Ini ada ente inside kota internet. Di mana destinasi kota tercar. Nama destinasi karena udah betul. Oke, jadi tadi errornya di sini ya. Karena tabel tuh nggak boleh pakai spasi. Tadi aku pakai spasi ini, terus kita ganti sama underscore. Terus kita run, habis itu muncul tabel di sini. Kalau nggak muncul, kalian bisa klik kanan terus refresh. Kalau kalian males pencet refresh, kalian bisa pencet F5. Nah, ini udah ada tabel destinasi. Terus di query yang sama kita bikin tabel selanjutnya, yaitu tabel kunjung. Tabel pengunjung ya. Tahu lihat soalnya dulu. Tabel pengunjung. Kita bikin tabel-tabelnya dulu. Kalau buat ngisi dalam tabelnya nanti aja terakhir. Bisa kalian langsung pakai aja. Bateraiku habis. Kita lanjut bikin tabel yang kedua, tabel bisa pakai rumus yang tadi, tinggal ganti ininya aja, nama tabelnya, kolom kalau spesifiknya agak bulan dikit aja nggak jalan.
Ada yang ada tinggal ada selanjutnya kita bikin model
Ganti lagu Pade. Kan baru bilang. Jadi aku tahu tadi errornya di mana. Tadi dari data yang kita salin dari tadi. Apa ya kok error lagi? Total bayar. Oke, jadi aku udah tahu errornya tadi di mana. Ini harus besar kecilnya sesuai sama yang dikasih di soal. Aku tadi bikin kayak destinasinya tuh kecil semua kan, sama pengunjungnya kecil semua. Harusnya sesuai sama soal yang dikasih ke kita. Terus ini udah aku koreksi satu-satu. Kurang koma juga tadi, coba kita ada bisa ya, bisa. Tabelnya udah ada di semua. Kita isi datanya ke tabel. Kalau buat ceknya kalian bisa buka di query aja kalau ini masih mau disimpan buat next, kalau mau bikin table lagi, bikin query baru, terus kalian show table aja buat lihat kalau udah jalan semua. Udah keluar atau mau lebih fix atau pastinya kalian jalanin satu-satu. Misalnya yes, dan kami
Oke, jadi aku bakal lanjut, kita isi tabel pengunjung kan. Yang belum aku isi itu kunjungan ini belum aku isi. Jadi destinasi kita tadi udah isi. Terus di ini query 3 ini kita udah isi. Terus kunjungan ini aku belum. Habis ini aku bakal isi karena biar isi timer ini kan video. Kalau untuk pengunjung ini aku jelasin aja karena kalau misal aku ini bakalan lama karena aku bakalan bahas yang relasi kayak kayak ini tadi, kayak yang di atas. Ini bukan yang soalnya tadi. Jadi nanti untuk isi tabel yang kunjungan ini aku skip, aku jelasin aja isinya apa aja. Terus pengunjung nanti aku isi manual sambil video. Terus nanti aku untuk sisa waktunya bakal bahas materi yang if else, case, while, repeat until, stored procedure tanpa parameter, terus stored procedure dengan parameter, function tanpa parameter, function dengan parameter, view yang dipanggil apa aja, yaitu stored procedure, terus trigger insert, trigger update, sama trigger delete, terus cursor juga, backup database, restore database. Nah, untuk aku yang pengunjung ini aku isi kayak seperti biasa kan, sama kayak insert into. Kalau kalian mau isi tabelnya pastikan insert into. Terus ini manggil tabelnya, dan ini sesuaikan sama yang udah kalian input di awal. Kalau misal P-nya besar itu kalian manggilnya harus besar juga, karena kalau misal kalian ini misalnya D-nya kalian pakai huruf kecil nanti nggak bakal jalan. Jadi harus sesuai sama yang kalian input di awal, karena kalau kita database atau pakai SQL itu sensitif banget. Kalau misal kalian beda spasi satu aja itu udah nggak jalan, terus nggak ada koma satu aja kalian nggak jalan. Maka aku jelasin yang ini dulu. Jadi kita insert into, terus panggil ini tabelnya, terus panggil isi dari tabelnya apa aja, kayak ini kan. Terus habis itu values baru kalian isi. Nah, ini nama aku sendiri, Nani Romania, perempuan. Misalnya nomor aku ini, aku tinggal di Surabaya. Jadi kayak ya isi aja lah nama pengunjung ini, koma, jenis kelamin, jangan lupa tanda petik, terus nomor HP ini jangan lupa tanda petik, sama kota asal Surabaya jangan lupa juga. Udah aku F9 dan udah muncul tabelnya. Kalau misal kalian mau kayak ngerubah atau revisi itu, kalau sekarang masih manual sih. Kayak di sini misalnya aku rubah nomor handphone aku ini 081 semua, harusnya 085 sih, tapi ya udahlah ya, karena ini buat kasaran aja. Misalnya aku rubah 085 850 285 538, terus kayak aku refresh, aku simpan lagi. Ini bakal error sih guys, makanya harusnya
apa diskusinya? Bentar. Nah, oke, tadi aku salah karena aku mikir update-nya tuh langsung dari sini. Ternyata dia tuh beda. Karena sebelumnya aku kan pakai di XMPP langsung waktu semester 1 itu bikin localhost, dan update-nya itu langsung di sini. Ternyata yang ini beda sih. Hampir sama sih, cuman dia di codingan yang beda. Jadi nggak bisa langsung. Jadi udah pakai ini aja. Terus kalau misal kalian mau update itu bikin query lagi aja. Ini kok kalian langsung aja misalnya update di, misalnya tadi kan di tabel ya pengunjung, terus misalnya set nomor HP, misalnya aku rubah kayak tadi ya, karena kita kan orang Indonesia, pakai 0858028538. Square-nya jangan lupa ID pengunjung. Ya ini nggak ada di perintah tugas. Apa? Oh, pasang KW. Kok sandal? Gawe kok KW sih? Hah? Punya aku kan KW. KW? Zero lagi kau. 100. Sukses tanpa error. Terus kita lihat dulu di pengunjungnya. Kau tunggu 1 second. Udah update. Jadi begitu guys, cara update-nya di beda coding, bukan di sama ya. Ini sama sih kayak yang di langsung XMPP. Nanti kalau misal kalian belajar bikin webnya langsung di localhost itu juga bisa. Kayak update-nya tuh langsung di web gitu, tinggal tekan button aja. Nanti bisa diatur di codingan VS Code-nya. Yes. Nah, oke, kita lanjut buat isi nilai yang ada di tabel ini. Tabel kunjungan. Seperti biasa, kita tetap pakai yang tadi ya. Misalnya ini, aku copy langsung aja. Kita nambah query lagi aja kalau lebih enaknya. Terus kita panggil tabelnya. Ini kita pakai, jangan lupa kan, kita tadi pakai kayaknya besar ya. Nah, kita tadi pakai angkanya besar, kunjungan, kunjungan gini. Terus ini kita lihat dulu di tabelnya, tabel kunjungan ada apa aja. Ini kita rubah sesuai sama ini. Bisa di copy nggak ya? Nggak bisa. Aku tulis manual deh. ID kunjungan, terus ID destinasi, oh ini dulu ya, salah, destinasi dulu harusnya di sini. Tapi terserah sih kalau urutannya, sebenarnya kalian bisa nyesuaiin tabel atau ini. Cuman karena aku lihat contohnya tuh kayak contoh satu gitu, kayak bagusnya tuh destinasi dulu, terus pengunjung, habis itu tanggal kunjungan, betul ya, ID destinasi, ID pengunjung, tanggal kunjungan, terus jumlah tiket,
terus total bayar jumlah tiket, terus kita panggil lagi total bayar. Nah, di situ value seperti biasa ini aku hapus, misalnya ID destinasinya 1, terus ID pengunjungnya 1, terus misalnya tanggal kunjungan itu kalian misalnya kasih tahun nggak apa-apa, atau nggak usah tahun juga nggak apa-apa, misalnya 01 bulan 6 2025. Terus habis itu jumlah tiket kita kasih misalnya dua aja. Habis itu total bayarnya misalnya 100.000. Ini kalian bisa copy terus ubah-ubah aja sesuai keinginan kalian, bebas. Sumpah ya, laptop gaming tuh emang suka ini habis baterainya. Wait, ini kok udah, lanjut dulu aja, nanti bakalan tahu di ini taruhnya di mana gitu. Bentar, ini kok nggak bisa merah ya, nanti dulu ya, kita benerin akhir aja. Harusnya merah, coba kalau manual. Tuh, iya, kenapa tuh? Ini udah error dikit gitu. Tuh harusnya bisa guys, kenapa ya nggak bisa? Apakah harus manual? 24 terus tanda petiknya. Oh, yang atas tuh ini nggak ada petiknya, yang ini. Tetap nggak bisa. Oh, karena ini sama. Oh, harusnya nggak pakai petik ya. Tapi kok nggak bisa merah? Coba aneh banget. Oh, yang angka tuh nggak pakai petik, gila. Tapi di atas pakai petik merah. Oh, khusus tanggal doang yang pakai petik, yang lain nggak usah. Tuh. Ini nggak usah ya, langsung koma-koma aja. Ini aku manual dulu. Ini aku langsung isi ini aja, soalnya takutnya waktunya makin kebanyakan. Kayak uploadnya telat. Ini nggak bisa juga. Begini harusnya. Iya kan ya? Begini ya? Harusnya sih iya. Tiga. Berapa ya? 2 gitu ya.
Terlalu aja 4. Bateraiku habis lagi. Bentar, baterainya habis. Apa nih? Error lagi. Artinya nggak bisa ya. Harus ketebelan lagi. Kenapa ya?